Hai teman-teman, kita kembali ketemu di modul ke-1 video ke-7. Kali ini kita akan mau bicara tentang fraksi harga dan market cap saham. Kita mulai aja langsung ya. Nah gini, fraksi harga itu maksudnya gini, analoginya gini. Kayak misalnya teman-teman itu beli sepatu. Sepatu itu kan macam-macam ya. Ada yang range harganya itu di bawah 100.000, ada yang 100.000 sampai 500.000, ada yang jutaan. Sama, kalau saham juga gitu. Ada yang di bawah 200 nih. Dari mulai terendah kan 50, tapi sekarang juga ada yang itu di bawah 50. Terus kemudian ada range 200 sampai 500. Terus ada yang kisaran 500 sampai 2000. Ada yang 2000 sampai 5000, ada yang di atas 5000. Nah, itu fraksi harganya seperti tertera di sini. Kalau harga saham yang di bawah 200 itu fraksi harganya Rp1. Kemudian yang kisaran 200 sampai 500 itu fraksi harganya Rp2. 500 sampai 2000 itu fraksi harganya Rp5. Nah, yang 2000 sampai 5000 fraksi harganya 10, di atas 5000 fraksi harganya 25. Nah, maksudnya apa? Nah, ini teman-teman silahkan dibuka di sekuritas masing-masing di bagian bid offernya. Nah, ini kelihatan ya. Misalnya nih Cepin harganya 5.250. Ini teman-teman lihat nih pergerakannya satu tik ke atas ke bawah itu bedanya berapa rupiah. Nanti sama nggak dengan ini, sesuai nggak sama tabel harga ini fraksi harga. Jadi artinya gini, misal harga sahamnya itu 200 perak nih gitu, berarti satu tik ke atas jadi 202, satu tik ke bawah jadi 198 gitu ya. Nah, ini coba dilihat di sekuritas masing-masing, dicek dulu gitu. Bener nggak yang saya tulis tadi tabelnya. Nih, contohnya Prim itu di bawah 200 rupiah. GPSO, WiFi itu WiFi, tapi sekarang sudah, ketika saya bikin video ini masih kisaran 214. Ini cepat sekali naiknya. Nah, sekarang buat apa kita belajar tentang fraksi harga itu gitu ya. Jadi ini nanti pengaruh ke teman-teman menghitung presentasi gain atau lossnya setiap satu tik gitu. Silahkan coba dihitung pakai kalkulator masing-masing. Misal nih teman-teman beli saham harga 200 nih, satu tik ke atas kan naiknya Rp1. Nah, itu berarti berapa satu tik itu naiknya presentasenya gitu. Itulah keuntungan yang teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, yang nanti teman-teman silakan bandingkan harga saham yang kisaran di bawah 200 sama harga saham yang 5.000-an itu gimana nih menghitung prosentasenya ke kenaikan loss maupun gainnya itu pengaruhnya di mana gitu. Nanti akan teman-teman melihat bahwa semakin murah harga itu, maka teman-teman akan semakin mudah untuk mendapatkan loss dan juga cuan yang lebar dengan cuman berapa tik aja. Tapi kalau harga sahamnya mahal itu satu tiknya itu nggak terlalu belum terlalu terasa untuk loss maupun cuannya. Coba dihitung ya teman-teman, dibandingkan misalnya saham ITMG nih, coba teman-teman cek nih berapa harganya, terus fraksi harganya berapa dibandingkan misalnya dengan yang tadi itu Prim gitu. Coba ya, jadi nanti teman-teman akan tahu sendiri bedanya. Nah, yang kedua itu fungsinya buat apa fraksi harga itu? Untuk ketentuan ARA dan ARP. Untuk teman-teman nih yang baru banget di dunia saham, izin jelasin sedikit ya. Jadi ARA itu adalah auto reject untuk atas ya. Jadi gini, saham itu bergerak setiap harinya itu bukan liar tanpa batas. Jadi ada ketentuannya, maksimal boleh naik itu berapa persen dalam satu hari dan boleh turun paling bawah itu berapa persen gitu. Karena kalau nggak diatur seperti itu, maka pergerakannya juga akan liar gitu kan. Tuh. Nah, ini ketentuan untuk batas atas dan batas bawahnya per 4 September 2023. Silahkan dibaca sendiri. Jadi saham-saham dengan harga 50 sampai 200 itu ARA-nya 35, ARP-nya 35. Jadi simetris ya. Paling tinggi ke atas dia boleh naik maksimal 35%. Kalau turun itu maksimal 35% juga. Nah, untuk yang 200 sampai 5.000 batas ARA-nya 25%, ARP-nya 25%. Untuk saham-saham yang di atas 5.000 batas ARA-nya hanya 20, ARP-nya 20. Nah, seperti tadi coba teman-teman praktekkan, dihitung. Kalau misalnya pada harga opening itu
ada suatu saham, kita coba aja saham Adro ya. Coba teman-teman cek berapa harganya besok opening. Nah, ketika nanti dia arah tinggal tambahkan. Berarti Adro itu misalnya harganya 3.000-an, maka maksimal Adro boleh naik pada hari itu adalah 3.000 ditambah 25%. Kalau toh pun turun, maksimal 3.000 dikurangi 25%. Tidak boleh lebih daripada itu. Gitu ya pengertiannya ya. Coba dihitung sendiri coba. Nah, market cap. Apa sih market cap itu? Market cap itu adalah kapitalisasi pasar atau ukuran yang didasarkan. Jadi rumusnya itu jumlah lembar saham yang beredar plus harga satuan lembar saham di pasaran. Jadi nanti dari situ teman-teman akan tahu seberapa besar ukuran dari suatu emiten ini gitu. Caranya dicek berapa lembar saham yang beredar plus berapa harganya. Gunanya itu ya untuk mengukur size atau besar kecilnya skala perusahaan gitu kan. Nah, nanti teman-teman di video berikutnya akan saya kasih tahu caranya untuk mencari informasi market cap itu di mana gitu ya. Nah, berdasarkan skala market cap ini teman-teman bisa membedakan saham-saham itu. Pertama, first liner atau blue chip. Itu market cap-nya gede, di atas 10T. Nah, ini biasanya saham-saham segini ini stabil dan rajin bagi dividen. Contohnya ada tadi saya sebutin kayak misalnya ITMG gitu ya. Nanti teman-teman bisa saya kasih tahu gimana cara screeningnya untuk cari saham-saham yang blue chip. Ini bisa di TradingView yang di screener. Kemudian second liner itu middle cap, market cap-nya antara 1 sampai 10T. Biasanya lebih agresif karena harganya kan di bawah dari big cap. Jadi kalau misalnya kayak kayak misalnya kita analogikan dengan orang itu badannya itu lebih langsing, jadi geraknya itu lebih gesit dibandingkan blue chip. Blue chip itu badannya lebih gede daripada second liner. Nah, third liner ini itu market cap-nya kurang dari 1T ya. Ini volatilitasnya tinggi. Maksudnya gimana? Naik turunnya itu luar biasa cepat gitu, harus hati-hati. AKA atau dikenal juga dengan saham gorengan. Nah, ini saya nggak sarankan buat teman-teman yang terutama yang masih baru, karena membutuhkan kelincahan kita juga dan membutuhkan skill yang tinggi ya gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti tunggu video berikutnya, kita akan belajar bagaimana mencari tahu informasi tentang market cap dan gimana caranya screening saham-saham LQ45 dan sebagainya di tradingview.com. Oke, terima kasih, semangat cuan.